Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar Saudara Rohani, judul renungan kita hari ini adalah Bersaksi Sampai Tuhan Datang. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita mulai renungan kita. Banyak orang percaya yang takut ketika bersaksi. Pertimbangannya beragam, tidak bisa dihindari bahwa hidup beriman sangat terkait dengan identitas diri seseorang. Maka rasa takut menyinggung perasaan orang lain, sering menjadi pertimbangan pertama. Bersaksi itu bercerita tentang yang alami. Biasanya takut jika ceritanya tidak dipercaya oleh orang lain. Atau dianggap mengada-ada. Faktanya, cerita kesaksian memang subjektif. Berdasar pengalaman yang terjadi, bukan duplikasi, atau kesulitan menyusun kalimat kesaksian agar tersistematis sehingga mudah dipahami. Apapun alasannya, sebenarnya tidak perlu membuat orang percaya berhenti bersaksi. Ada bagian lain yang memang akan dikerjakan Roh Kudus, sementara bagian orang percaya adalah menceritakan kebersamaan dengan Tuhan dalam pengalaman hidup. Para murid perlu waktu lama untuk menjadi saksi. Beberapa kali mereka salah paham dengan pengajaran Yesus. Meskipun demikian, mereka terus diproses dalam kebersamaan dengan Yesus untuk mengalami sendiri kasih Allah dalam hidup mereka.
tiba gilirannya berjumpa dengan Yesus yang bangkit pun tidak serta-merta membuat mereka bisa tampil dengan berani menjadi saksi. Pada kenyataannya memang para murid memerlukan pertolongan sebelum tampil menjadi saksi di hadapan publik. Roh Kudus akan ada dalam diri mereka sehingga membuat mereka berani untuk menjadi saksi. Syarat mutlak yang harus ada untuk menjadi saksi adalah pengalaman. Seorang saksi harus mengalami sendiri yang ia saksikan, ia menyaksikan peristiwanya dan mengalami sendiri detail prosesnya sehingga bisa yakin bahwa yang disaksikannya adalah benar adanya. Dalam hal ini, memang diperlukan kemampuan untuk menyusun cerita dalam rangkaian kata dan kalimat yang bisa dimengerti oleh orang lain. Memang seorang yang bersaksi tidak bisa memaksa pendengarnya untuk mempercayai yang ia katakan. Ia hanya perlu bercerita berdasarkan pengalamannya yang nyata. Ia hanya perlu meyakinkan dengan ceritanya, sementara pendengarnya percaya atau tidak, itu persoalan berbeda. Meskipun demikian, bukan berarti menjadi sembarangan dalam bercerita. Ia menceritakan kebenaran sesuai dengan kenyataan yang sedang dialami. Pengalaman inilah yang membuat para murid tampil sebagai saksi dengan iman yang teguh. Mereka tampil dengan iman bahwa yang ia alami adalah kebenaran. Meskipun akhirnya, beberapa orang harus menjadi martir karena kesaksiannya. Hari ini mungkin lebih rumit dari yang bisa kita bayangkan saat harus bersaksi. Cerita iman yang kita ceritakan terlihat sangat tua untuk dipercaya sebagai sebuah kenyataan. Bersyukurnya, bahwa pelaku utamanya masih sama, yaitu Allah sendiri dalam Roh Kudus. Ia tampil memberikan keyakinan kepada kita hari ini bahwa yang kita alami adalah kebenaran. Menjadi saksi itu berarti mengalami sendiri yang disaksikan, bukan kata orang. Jadilah saksi yang mengalami kasih Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun. Kamu menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kekuasaan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan agar bukti kita tidak salah. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah, salib adalah sebuah bukti orang Kristen kepada dunia. Ini benar. Tetapi dalam ayat di atas, bukti yang Tuhan maksudkan bukan sekadar memaparkan kekristenan kita, tetapi bukti itu adalah buka mulut dan berbicara tentang Yesus. Di manakah kita berbaring? Berdasarkan nas hari ini kita belajar bahwa bukti yang kita lakukan di pertama, Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita merefleksikan keluar, maka terlebih dahulu kita harus merefleksikan kepada kita, yaitu ayah, ibu, kakak dan adik-adik kita. Setelah mereka semua diselamatkan, barulah kita berbaring dalam cakupan yang lebih luas. Kedua, Yudea, artinya, kita harus memperluas ruang lingkup yang lebih luas, yaitu bukan hanya di lingkungan keluarga kita saja, tetapi kita mulai menjangkau sanak saudara dan keluarga kita yang jauh. Jadi setelah keluarga kita diselamatkan demi Tuhan, maka sekarang kita harus menjangkau sanak saudara kita yang lain. Mungkin kakek, nenek, paman dan orang lain. Ketiga, Samaria. Pada saat itu Samaria bukan hanya didamimi oleh orang Israel saja, namun sudah didamimi oleh orang kafir. Oleh karena itu Samaria mempunyai arti, bahwa bukti kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin orang-orang itu adalah tetangga kita, teman kerja di kantor, teman sekolah, relasi dan orang lain. Kepada merekalah kita harus melapisinya. Keempat, sampai ke ujung bumi. Ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia untuk menyaksikan Injil. Bila bisa itu baik,
namun sampai ke ujung bumi mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus menutupi tentang Yesus. Apakah risikonya jika kita tidak mencairkannya? Yang pasti resikonya adalah jiwa-jiwa akan binasa. Mereka binasa karena mereka tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Oleh karena itu, bila kita terbebani demi keselamatan mereka, kita harus menghancurkannya. Tuhan tuntut tanggung jawab kita. Kepada Nabi Yehezkiel Tuhan mengingatkan, bahwa jika ada umat Tuhan yang mendengar peringatan bahwa Tuhan akan mendatangkan pedang atas negerinya, tetapi tidak mau diperingatkan, maka jika mereka meninggal darahnya akan tertanggung di atasnya. Namun bila umat Tuhan itu meninggal tanpa mendengar peringatan dari penjaganya, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab darah orang itu atas penjaganya itu. Kita adalah penjaga sesama kita. Tugas memberitakan Injil yang diberikan oleh Yesus sebagai suatu keharusan. Hal itu juga yang pernah ditegaskan oleh salah seorang rasul besar bernama Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayo bangkit, janganlah kita bermalas-malasan, bangkitkan semangat kita dan beritakanlah Injil. Karena memberitakan Injil dan mempromosikan tentang salib adalah pekerjaan termulia dan Bapa di surga senang mendengarnya. Apakah kita sudah tertimbun kepat mereka? Ingat, bila kita tidak memberitakan jalan keselamatan, maka jika di antara mereka meninggal tanpa mendengar Injil, Tuhan akan menuntut hal itu kepada kita. Sebab itu, marilah kita bergandeng tangan seiring memilih memberitakan keselamatan. Oleh karena itu, teruslah menghancurkan sepanjang hidup kita. Kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa sangat dirindukan setiap orang. Dengan kuasa yang dimilikinya, maka dia akan memiliki harga diri yang besar dan kuasa itu juga membuat dirinya hebat. Berbicara tentang kuasa, maka dalam bahasa Yunani memakai dua makna, yaitu exousia, berbicara tentang kuasa karena posisi yang di atas atau melampaui. Contoh murid-murid yaitu orang yang diutus oleh Tuhan bisa mengusir setan karena memiliki posisi lebih tinggi dari setan. Namun kata kuasa dalam Kisah 1 ayat 8 ini berbicara tentang kuasa yang diperoleh karena penyertaan. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, maka kita bukan sedang berjalan dengan orang yang paling berkuasa di dunia ini, tetapi kita sedang berjalan dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa mengalami kuasa, karena ada penyertaan Allah dalam hidup kita. Berbicara tentang kuasa karena penyertaan ini, maka dampak yang terjadi pada gereja mula-mula dan orang-orang percaya ada 3 hal yaitu. Pertama, kuasa yang diberikan. Kita akan mengkontraskan antara kuasa yang kita terima dari Roh Kudus dengan kuasa yang ada di Menara Babel. Dalam peristiwa Babel, yang mereka terima adalah kuasa moral. Dalam peristiwa ini, kita juga melihat ada sekelompok orang yang memiliki kuasa yang besar yang disebut dengan kuasa moral. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan pekerja keras, pekerja yang excellence, tim yang solid, komunikator yang ulung, penyemangat rekan, perencana terbaik. Bahkan dalam pasal ini dikatakan bahwa tidak ada yang mereka rencanakan yang tidak berhasil. Mereka adalah orang-orang yang visioner, orang-orang yang ulet dan tidak gampang menyerah dalam segala kesulitan dan penuh dengan keberanian. Tetapi persoalannya adalah bahwa kuasa moral yang mereka pegang maka membuat mereka membuang Tuhan dari tahtanya dan kedaulatannya dengan membuat menara sampai ke langit sehingga tidak memerlukan Tuhan. Mereka juga merasa moralnya sudah baik dan merasa tidak perlu standar dari Tuhan. Jadi Menara Babel adalah peristiwa yang mengerikan dan paling gelap di mana manusia yang diciptakan Tuhan itu membuang Tuhan yang menciptakannya. Demikian juga hal yang paling gelap dalam hidup kita, yaitu ketika kita membuang Tuhan dalam hidup kita. Sementara kuasa dalam peristiwa Pentakosta adalah kuasa Injil. Kebalikan dari orang-orang Babel yang memiliki kuasa moral yang luar biasa, maka murid-murid Yesus memiliki hal yang sebaliknya, yaitu lemah dalam hal moral. Seperti Petrus adalah orang yang egois, tidak berpikir secara dalam,
Andreas orang yang suka kerja sendirian, Yakobus anak Zebedes adalah orang yang suka cari posisi dan punya sifat pembalas, Yohanes anak Zebedes seorang pemalu, tidak toleran dan mudah tersinggung. Filipus seorang yang tidak teliti, lambat ambil keputusan dan tidak punya inisiatif. Nathanael orang yang gampang berprasangka, ragu-ragu, kritis dan negatif. Thomas seorang yang skeptik dan tidak mudah percaya. Matius seorang pemungut cukai yang levelnya sama dengan seorang pelacur. Yakobus anak Alfeus seorang pemungut pajak dan Yudas Iskariot seorang pengkhianat. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dari Babel, maka murid-murid Yesus adalah sangat jauh kehidupan moralnya. Namun justru kepada orang-orang yang dibuang oleh dunia ini, maka Roh Kudus turun. Kalau di Babel, maka manusia membuang Tuhan, maka di dalam peristiwa Pentakosta itu Tuhan datang dan diam dalam manusia. Kata menyertai di sini memiliki arti diam secara terus-menerus. Jadi ketika kita menerima Kristus, maka Roh Kudus itu akan diam secara terus-menerus dalam kehidupan orang percaya bagaimanapun keadaan mereka. Kalau dalam perjanjian lama, maka Roh Kudus itu bisa keluar masuk dalam diri seseorang, namun dalam perjanjian baru, maka Roh Kudus akan menetap selama-lamanya pada diri orang percaya. Kedua, kuasa yang mengubahkan. Pada peristiwa Babel, kita menemukan kuasa perseteruan. Ketika manusia berusaha mencapai ke langit dengan kuasa moralnya, maka yang terjadi adalah perseteruan. Allah akhirnya turun dan memporak-porandakan mereka karena mereka sudah memberontak terhadap Allah. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, kita menerima kuasa pendamaian. Kalau di Babel terjadi kuasa perseteruan, namun sebaliknya melalui Pentakosta, maka terjadilah kuasa pendamaian di mana Roh Kudus yang tinggal dalam kita melakukan suatu proses yang sangat penting, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengambil langkah yang sangat penting, yaitu percaya kepada Yesus. Ketiga, kuasa yang dialirkan. Peristiwa Babel adalah merupakan proses di mana manusia fokus pada gedung, tetapi hari Pentakosta adalah hari di mana Allah berfokus pada orang. Kejadian 11 adalah peristiwa yang berhenti pada Babel dan tidak kemana-mana lagi karena sudah menjadi monumen. Tetapi Pentakosta bukan hari membangun monumen, tetapi membangun sebuah kegerakan di mana gereja tidak hanya berhenti di Yerusalem namun terus bergerak ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita mau diselamatkan hanya membutuhkan satu firman, yaitu percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Namun kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa dan mau menjadi serupa dengan Kristus, maka kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus, membutuhkan semua firman dan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita taati. Untuk kita diselamatkan hanya butuh satu pekerjaan yang datang dari Roh Kudus dalam Yesus. Tetapi untuk membawa suatu kegerakan di mana supaya firman tersebar ke seluruh dunia, maka kita perlu kerjasama secara terus-menerus dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya gereja jangan berjalan tanpa pemuridan, karena gereja yang memuridkan adalah gereja yang sedang bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membangun kegerakan yang besar. Karena itu, marilah kita pakai kuasa yang kita terima dari Roh Kudus untuk membangun kegerakan menyebarkan firman Tuhan hingga ke ujung dunia. Menjadi saksi Kristus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sebagai manusia pada umumnya, sebelum kita akan melakukan sesuatu, pasti kita harus memikirkan apa alasan dan tujuan kita melakukan itu. Kalau tidak penting untuk dilakukan, berarti itu hanya membuang waktu dan tenaga. Tapi kalau itu penting, maka harus dilakukan karena bermanfaat di kemudian hari. Sama halnya dengan renungan kita saat ini, mengapa kita harus bersaksi kepada orang lain? Karena kita telah menjadi saksi Kristus yang terdahulu, baik karena kita dengar dan percaya Kristus dari orang lain, dari keluarga, atau dari Alkitab langsung ketika membacanya. Craig Groeschel, pendeta senior di acara Liveture TV di Amerika, dia mengatakan begini, Yesus tidak pernah meminta kita untuk hanya duduk di sudut lapangan dan menyoraki apa yang sedang Dia kerjakan. Artinya, kalau kita itu pengikut Kristus dan dipanggil untuk bersaksi kepada orang lain, kita jangan hanya diam dan duduk manis melihat apa yang Yesus perintahkan dan telandankan, tapi kita ikuti dan lakukan. Itu baru namanya pengikut sejati. Perlu kita pahami, menjadi saksi Kristus itu memanglah tidak mudah. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak mampu melakukannya. Yesus tahu itu. Sehingga ketika Ia naik ke sorga, Yesus mengatakan bahwa murid-murid akan menerima kuasa ketika Roh Kudus. Sehingga para murid yang akan memampukan mereka menjadi saksi Kristus ke seluruh bumi. Demikianlah juga kita hingga kedatangannya yang kedua kali. Yesus harus tetap kita persaksikan di tengah dunia ini, baik dari tindakan dan ucapan kita. Untuk itu, sebelum menjadi saksi bagi orang lain, terlebih dahulu kita hidup layak sebagai saksi di dalam Kristus. Sulit? Oh tidak. Selagi kita mau dan Roh Kudus beserta kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus juga telah memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Penjelasan Nats, kisah para rasul ini dilatar belakangi oleh hari raya 7 minggu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, melalui Musa mereka diperintahkan Tuhan harus merayakan hari raya 7 minggu atau hari raya 50 hari. Waktu itu mereka panen gandum, kemudian Tuhan memberi perintah semua bangsa Israel dimanapun mereka berada harus ke Yerusalem membawa persembahan syukur panen mereka. Dan hari raya 50 hari ini harus dilakukan turun-temurun. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 sesudah Paskah. Bagi umat Yahudi, Pentakosta adalah suatu hari besar yang dirayakan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, semua orang Yahudi yang tinggal di berbagai negeri datang ke Yerusalem seperti yang ditulis dalam ayat 5 dalam kitab Kisah ini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Begitu juga murid-murid Yesus. Mereka diam di Yerusalem, seperti yang diperintahkan Yesus dalam pasal 1 ayat 4, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nats khotbah pada hari ini adalah kisah di mana Roh Kudus dicurahkan yang terjadi pada perayaan Pentakosta di Yerusalem. Dalam kisah pencurahan Roh Kudus itu ada hal-hal yang terjadi melalui simbol yang kelihatan maupun yang kedengaran seperti tiupan angin yang keras, lidah-lidah api, dan kesaksian tentang perbuatan Allah yang besar dalam berbagai bahasa. Yesus memahami kerapuhan para murid, namun Ia tetap menggunakan mereka untuk menjadi alat Injil-Nya. Pilihan ini tentu amat beresiko. Kerapuhan para murid bisa menggagalkan pemberitaan Injil. Namun di sini kita belajar tentang anugerah. Roh Kudus diberikan bukan untuk menyingkirkan orang-orang rapuh dari pemberitaan Injil. Justru sebaliknya, untuk memberdayakan mereka. Roh Kudus juga digambarkan sebagai nyala api yang berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan,
Lidah-lidah seperti nyala api menjadi gambaran suatu kuasa yang begitu luar biasa diberikan kepada murid-murid Yesus Kristus agar mampu berkata-kata dan bersaksi tentang kebangkitannya. Di hari Pentakosta itu, murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain, sebagai salah satu manifestasi karya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 8 ditulis bahwa orang banyak mendengar para murid berbahasa menurut bahasa mereka masing-masing. Kalimat, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Menunjukkan bahwa para murid memang berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka sendiri tetapi tidak asing bagi mereka yang mendengarnya. Sehingga dapat dipastikan hal ini merupakan mujizat pendengaran sekaligus mujizat berkata-kata. Kemampuan berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh masing-masing orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda, yang diberikan Bapa kepada para murid Yesus Kristus merupakan suatu terobosan agar supaya Injil dapat didengar dan diterima oleh banyak orang yang datang dan Kristus. Kepenuhan Roh Kudus bagi para murid di hari Pentakosta membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan orang-orang percaya pada abad-abad pertama. Mereka dengan berani dan rela mengorbankan diri memberitakan Injil dan melakukan banyak mujizat. Bahkan murid Yesus Kristus, kecuali Yohanes, semuanya mati syahid. Pencurahan Roh Kudus mematahkan stereotip bahwa orang-orang lemah dan rapuh tak bisa menjadi pembawa Injil Kristus. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan menjadi pembela atau penolong dalam pemuridan kita. Itu sebabnya semua orang percaya layak untuk pemberitaan Injil, bila bersandar pada kuasa transformatif Roh Kudus untuk menjadi saksi. Tidak ada hal besar yang bisa dilakukan gereja perdana tanpa bimbingan Roh. Gereja mula-mula, juga gereja masa kini, adalah komunitas yang dipandu oleh Roh. Renungkan, apa relevansi turunnya Roh Kudus dengan kita orang percaya, sebelum Yesus disalib, mati, bangkit dan naik ke sorga. Ia berkata kepada murid-muridnya, ketika Roh Kudus turun, Ia akan menyertai kamu. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu apa hubungan Roh Kudus dengan orang Kristen? 1. Menyinari hati kita sehingga kita sadar dan menyesali dosa sendiri. 2. Memimpin kita mengenal dan mengakui anugerah keselamatan dan pengampunan dosa dari Yesus Kristus serta memperoleh hidup kekal. Kuasa Roh menaungi gereja dan orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani. Juga memperlengkapi dan mengutus orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil itu. 3. Melaksanakan kebenaran firman Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul pada hari raya Pentakosta, maka disitulah persekutuan orang-orang percaya, yaitu gereja lahir. Sejak lahirnya sampai saat ini seiring dengan perkembangan zaman, gereja atau persekutuan orang-orang percaya tetap eksis, semua karena kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hari Pentakosta. Roh Kudus datang dari Allah atas kehendaknya bukan karena inisiatif manusia. Dari pengalaman para rasul di hari Pentakosta, kita bisa menyaksikan bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, termasuk orang sederhana seperti para rasul. Mereka diberi karunia untuk bersaksi dan memberitakan Injil, sehingga Injil boleh dikenal sampai saat ini. 4. Menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala. 5. Roh Kudus diam di dalam hati orang percaya mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesabaran, kasih, anugerah dan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus beserta kita dan menerangi kita, sehingga ketika kita menjalani hidup kita terus ke depan, Tuhan bersama kita. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat.
Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus, dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Kiranya Tuhan berkenan menolong. Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu. Semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik,
Saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka, biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka, sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka.
Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar, saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.